Baik, pada waktu sekarang saya menjelaskan tentang psikologi dalam dunia trading. Karena dalam trading ini ada yang namanya psikologi yang harus kita memahaminya, harus kita mendasarinya dengan baik. Karena tanpa psikologi, trading tidak bisa akan jalan dengan lancarnya. Jadi kehadirannya trading harus kita menghadirkan psikologi dalamnya. Sama halnya dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya juga yang memiliki kondisi-kondisinya. Sebelumnya, kita harus mengetahui kapan suatu orang bisa dikatakan bisa melakukan yang namanya investasi dan kapan bisa dikatakan seharusnya belum masuk dalam dunia investasi. Jadi, seperti ini kriteria untuk mengetahui seseorang bisa melakukan investasi atau belum. Yang pertamanya, satu orang memiliki emergency fund, memiliki income dan tidak memiliki hutang, maka dia bisa melakukan investasi. Yang kedua, kalau Anda memiliki emergency fund dan memiliki income tetapi memiliki hutang, Anda harus melakukan saving aja. Yang akhirnya adalah Anda memiliki emergency fund, tidak memiliki income dan tidak memiliki hutang, maka Anda harus melakukan saving aja. Jadi yang ketiga tersebut adalah kriteria yang harus diketahui seseorang untuk melakukan investasi atau belum. Maka Anda bisa melakukan investasi jika Anda sudah memiliki yang pertama kondisi tersebut. Jadi kriteria tersebut harus diketahui agar lebih memahaminya supaya tidak ada masalah selama melakukan yang namanya investasi. Yang kita ketahui juga bahwa dalam investasi kita memiliki dua kondisi, long term dan short term. Long term dalam jangka waktu panjang bisa jadi 5 tahun atau beberapa tahun. Short term dalam waktu pendek termasuk scalper atau day trader dalam beberapa waktu saja, bisa jadi 1 jam. Dalam trading ada basic dasar yang harus kita ketahui, yaitu melakukan yang namanya analis teknikal, fundamental dan sentimental. Basic tersebut ini harus kita ketahui sebagai orang trader. Mau menjadi orang master trader, master trading, maka kita harus mengasuhi semua ini. Contohnya dalam analis teknikal, kita memiliki strategi yang sudah diuji, yang sudah jalan dengan lancar, yang kita gunakan. Dalam fundamental adalah menganalisa berdasarkan berita-berita yang keluar dari suatu negara. Untuk sentimental, perbedaan selisih antara buyer dan seller. Kemudian sebagai psikologi yang saya jelaskan di sini, psikologi ini sangat dasar dalam dunia trading karena biasanya kalau masuk dalam binary option atau short term, kita memiliki yang namanya scalper menjadi scalper, dan kita harus memiliki psikologi yang tepat dalam mindset kita, dalam kehidupan kita, terutamanya dalam dunia trading. Jadi banyak strategi yang saya akan jelaskan nanti, tetapi di sini saya hanya menjelaskan tentang psikologi aja. Nanti saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar trading, supply demand, SNR, support resistance, candlestick confirmation, dan juga strategi yang lain yang harus difahami dan harus dikuasai dalam dunia trading ini. Jadi saya di sini hanya membagikan aja pengalaman yang saya dapat selama ini saya melakukan trading. Karena saya dulu kalau melakukan trading ini sebenarnya dari tahun 2018 saya mulai menjadi trader dan investor. Udah dari sana saya melakukan trading sampai sekarang, saat ini saya masih melakukan trading juga. Jadi pengalaman yang telah saya dapatkan yang akan saya bagikan kepada anda semuanya. Jadi dalam dunia trading ini dasarnya adalah psikologi. Jadi dalam dunia trading ada beberapa posisi yang harus kita masukin. So kita memilih menjadi scalper, day trader atau swing trader atau positioning trader. Nanti kita mudah untuk mengetahui bagaimana kita menjalankannya. Nanti saya akan jelaskan semua ini dengan video lainnya, tetapi dalam penjelasan yang saya jelaskan pada video ini tentang psikologi saja. Jadi kriteria 4 ini salah satu posisi yang kita ambil dalam dunia trading. Selain itu, hal yang penting, sangat penting juga adalah modal.
modal kita. Harus kita memahami bagaimana modal kita ini, karena dasarnya juga modal. Karena tanpa modal kita tidak bisa melakukan investasi pertamanya. Dan investasi atau modal yang kita lakukan dalam dunia trading itu harus ideal. Contohnya, kita akan membangun suatu bisnis atau suatu warung makanan. Lalu kalau dijumlahin, coba kita anggap aja itu lebih dari 10 juta. Lalu uang tersebut tidak langsung akan kembali dalam 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan, bahkan 1 tahun pun baru bisa kembali begitu. Jadi dari jumlah uang lebih dari 10 juta tersebut untuk membangun bisnis warung makanan itu, tidak ada garansinya atau jaminan bahwa dia itu akan kembali, uang itu akan kembali lagi modal itu. Tapi dengan berjalan waktu, dengan proses dan keyakinan kita bahwa ini akan bisa berjalan dengan lancar, maka itu berjalan dengan lancar. Karena semua, apapun itu membutuhkan yang namanya modal. Mau makan kita, mau apapun kita membutuhkan yang namanya modal. Jadi dari yang investasi untuk membangun warung makanan tersebut dengan uang lebih dari 10 juta, bisa jadi itu menjadi bertambah jika dengan proses perkembangan yang kita lakukan. Begitu juga dengan dunia trading, kita melakukan deposit. Kita harus memahami atau harus memiliki skill untuk melakukan deposit dalamnya, untuk melakukan trading dengan baik. Jadi kalau kita mau coba-coba saja dan kita melakukan deposit $10, maka uang kita akan hilang cepat sekali. Karena apa? Kita akan lakukan deposit terus, jadinya konsisten deposit tapi bukan konsisten untuk withdraw. Jadi lebih bagusnya kita nabung aja dulu. Karena contohnya tadi, untuk warung makanan, membangun warung makanan lebih dari 10 juta yang kita butuhkan. Gimana lagi kalau kita melakukan trading, harus perhatikan dalam modal ini. Kalau kita siap untuk menjadi seorang trader atau seorang investor, maka kita harus melihat semua itu. Karena kalau kita mau melakukan deposit dalam dunia trading dan minimal yang kita lakukan, bukan tidak bagus kalau kita hanya deposit $10, bisa. Cuma masalahnya kita tidak memiliki ketenangan, kita tidak memiliki yang namanya kesabaran dan strategi yang kuat, maka uang kita itu akan cepat habis. Maka lebih bagusnya ditabung aja dulu. Nanti kalau udah penuh 2 juta lebih atau 1 juta lebih, baru kita melakukan deposit. Maka dengan modal yang besar kita tenang sambil belajar, dan trading kita akan berjalan dengan lancar. Begitu. Termasuk juga itu yang namanya psikologi yang harus dikuasai. Karena kalau uang kita $10 itu habis terus, nanti digabung itu menjadi gunung. Lebih bagusnya nabung aja dulu, nanti belajar sambil mengumpulkan strategi, nanti baru didepositkan. Jadi harus diperhatikan modal kita ini, karena investasi ini sangat beresiko. Jadi kalau semakin modal kita kecil, semakin kita memiliki yang namanya tidak kesabaranan, dan juga tidak memiliki yang namanya konsistensi untuk melakukan trading. Jadi di sini saya hanya menjelaskan psikologi sederhana saja yang harus kita ketahui. Kemudian untuk melakukan trading juga kita harus melakukan planifikasi atau planning, melakukan backtest dan jurnal, dan melakukan analisis setiap hari agar kita menjadi kebiasaan kita dalam dunia trading. Yang penting adalah kita membangun strategi kita sendiri tanpa mengcopy paste strategi orang lain, karena
itu lebih cepat kita berkembang daripada mengcopy strategi orang lain dalam dunia trading. Jadi lebih bagus kita memiliki strategi kita sendiri untuk memperkembangkan diri kita dalam dunia trading. Jadi dalam video lain akan saya jelaskan tentang cara menggunakannya dan hal lain juga. Makasih.